Daruka. Ya, karena memang dua wanita ini bisa dibilang kuat dengan segala macam berita tentang mereka. Kan selagi Kuat mengalami bener. masalah, terus udah gitu pemberitaan media kan, wah kanan kiri depan belakang, belum lagi keluarga sahabat yang nanya-nanya kan bikin blunder ya. Karena wanita itu semua tuh 80% terbangun dari firasat alias kepekaan. Kita datangkan seseorang yang memang sudah profesinya untuk membuat wanita tenang. Jangan nangis ya kan. Psikolog ya dia. Ya, dia ingin psikolog, dia sudah mendalami ilmu-ilmu mengenai kejiwaan sampai akhirnya jiwanya terganggu. Berarti kalau begitu kita sambut. Ini dia. Saudara psikolog SJ. Sini. Tadi lu di gue bacain bagus-bagus Yang bener psikolog. aja dong Bu Ayu. Lu tadi bingung sendiri waktu gue bilang psikolog lo. Maaf. Dikit ya, mereka hatinya sedang agak terluka. Ya, aku jangan sembuhin. Dari tadi tuh dia mikir apa sih kayak diam-diam gitu. Oh banyak, ilmunya banyak. Terus dia mau ngapain, mau nyanyi? Lu dengerin spesial ini. Siap. Si Joko Bodo aja nyerah sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita yang sering kita lihat di infotainment itu perceraian artis. Kenapa ya artis tuh hobi banget cerai? Baru nikah cerai, nikah lagi cerai lagi. Hobi kok cerai? Kayaknya ya dalam waktu 1 bulan ada aja artis yang cerai. Tiap bulan pasti ada. Ini jadwalnya rutin banget ya. Udah kayak jadwal ronda Satpol PP begitu. Kebanyakan ya artis yang cerai itu umur pernikahannya baru 1 atau 2 tahun. Untungnya nggak ada artis yang cerai tapi umur pernikahannya baru sedikit. Misalnya 2 bulan. Coba bayangin 2 bulan. Ini nikah apa kredit panci? Terus kenapa sih artis itu suka latah? Misalnya kalau ditanyain sama wartawan, alasan kenapa cerai? Jawabannya hampir sama. Udah nggak cocok lah, sering bertengkar lah, suaminya selingkuh sama satpam lah. Galak banget sih minta sama satpam. Dasar. Padahal biaya pernikahan artis itu mahal, bisa sampai miliaran. Ya wajar sih ya buat sewa gedung, makanan, pernikahan yang mewah gitu. Tapi ngapain mahal kalau ujung-ujungnya cerai? Kalau buat cerai mah mending nikah di angkringan aja. Murah. Gak ada pernikahan orang yang mau cerai tau gak sih? Tapi ujung-ujungnya cerai gimana ya? Wah. Oh berani loh dia. Bu Ayu. Udah bisa jawab balik dia. Hebat loh dia. Ada kemajuan loh. Terus ada lagi istilah pisah ranjang. Jadi si artis ini udah nggak hidup serumah sama pasangannya. Kayaknya istilah ini cuma cocok buat artis aja, nggak berlaku buat beberapa orang. Contohnya saya, ngikutin terus nih. Lo ikutin aja kamera ini. Nah, nunduk. Nunduk lagi, tiarap. Tiarap. Nah. Tiarap. Sambil gitu. Ayo ngomong. Tiarap, Pul. Nah. Istilah- ngomong. Ntar dulu, napas dulu nih. Istilah pisah ranjang itu kayaknya cuma cocok buat artis, nggak cocok buat beberapa orang. Contohnya saya Naik, Pul, berdiri. nggak selesai nih. Contohnya saya ya, jangankan pisah ranjang, di rumah aja saya masih tidur pakai karpet musola. Oke, Bang. Karpet. Ya udahlah, terima kasih, saya Saiful. Ya udah gitu doang. Iya. Pemirsa, kalau kita bicara tentang perpisahan.
Tentunya tidak semua ingin berpisah. Bukan begitu? Betul, Pak. Tetapi yang ingin saya sampaikan untuk Bella Sophie, nih yang ini, ini Bella Sophie dan juga Risti Tagor. Satu kata untuk kalian, semangat! Itu. Tuh, yaudah kesana lagi. Makasih ya, Pul. Tepuk tangan buat Ipul. Makasih, Pul. Iya. Ipul gini-gini wangi loh. Masalah gue udah miris ya, tapi miris lagi lihat muka dia. Memang kalau ngelihat dia tuh kadang-kadang suka capek. Makanya gue butuh penyegaran di acara The Rooftop ini. Ya. Maka dari itu kita undang kembali. Nah, ini istrinya dia nih. Miss Oke. Sosmed. Silakan. Wow. Miss Sosmed kembali hadir dengan hasil polling dari pemirsa. Gilang sama Ayu penasaran nggak? Aku penasaran, baby. Oh, baby. Oke, tadi kan pertanyaannya adalah apakah yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan bercerai? Apakah Anak atau orang tua? Orang tua. Orang tua, ya. Jawabannya 60% menjawab pertimbangan yang paling berat itu adalah anak. Sama kayak tadi yang udah diobrolin sama Risti kan? Nah, itu dia. Jadi menurut Risti gimana? Setuju banget kan? Alasannya apa? Kenapa nggak? Orang tua itu kan ikut menentukan gitu ya. Kenapa pertimbangannya anak? Kenapa nggak orang tua? Orang tua yang melahirkan kita loh. Iya. Ibu maksudnya terutama. Ibu ya. Yang pasti kalau aku sih yakin kalau orang tua pasti menyerahkan sama anak yang sudah menikah apa yang paling baik buat dia gitu kan. Tapi kan kalau anak itu apalagi masih di bawah umur pasti masih di bawah tanggung jawab kita gitu. Jadi ya pertimbangannya memang yang pasti yang paling utama sih anak gitu. Iya, yang masuk akal. Kalau kita tanya sama Bella, waktu itu orang tua bilang apa? Setuju? Apa justru ngelarang? Udah Kalau- sabar aja, Neng? Apa gimana? Iya, kalau Bella karena memang belum punya anak, pasti pertimbangan paling berat itu orang tua. Karena yang membuat aku bertahan juga orang tua kemarin. Jadi aku sempat bertahan selama beberapa bulan dan akhirnya ketika aku di Medan, orang tua ngelihat langsung apa yang aku alamin, kesedihan aku semua. Akhirnya orang tua nyetujuin. Orang tua ngeliat langsung. Iya. Setelah itu baru oke nak gitu. Ya udah lakuin apa yang menurut Paling kamu baik. paling baik. Jadi aku Apalagi sempat cari-cari artikel tentang Bella Sophie update terbaru gitu kan. Kayaknya perceraian itu menguntungkan ya Bella. Katanya kamu akan dapat harta banyak. oh enggak perlu saya klarifikasi di sini. Oke. Langsung tegas dia. Oke. Tidak ada sepeser pun aku menuntut harta gono gini, nggak ada. Gitu. Kenapa sih? Kan Ja- padahal Mas Suryono kaya tau. Lu Nggak, kan nggak, lumayan, lu kan nggak, sendiri, nggak, kita nggak. banyak duit. Nggak. Single banyak duit. Enggak. Jadi setelah perceraian ini aku tidak ada menuntut harta gono gini sepeser pun, nggak ada. Jadi aku mau pisah cepet aja udah. Kalau dikasih, Enggak, aku nggak terima. Buat gua aja berarti ya. Buat Gilang aja bisa. ya sumbangan kawin dia masih banyak yang utang. Kita tadi udah dengerin Bella. Bella. bukan curhatannya Risti. Oh, Risti. Nah tapi nih ya, aku kan lihat-lihat nge-stalk Instagramnya Stuart kan. Kayaknya tuh kalau dari komen-komen orang itu mengarah kepada Risti. Apanya yang mengarah? Captionnya Seperti? kayak disindir nih, kayak Coba. yang ini nih. Seperti? Captionnya panjang banget. Jadi gini, orang benar dan beragama setiap ada masalah pasti akan diam karena dia benar. Tapi orang yang salah dan jahat, dia akan mencoba mati-matian menghindar dan menjatuhkan. Dalam kata lain, maling teriak maling. Maling loh, maling hati. Percaya atau tidak, lebih mending bertemu penjahat tanpa topeng karena tanpa basa-basi. Langsung menusuk dibanding penjahat yang bertopeng baik yang memainkan acting seakan-akan baik dan pada akhirnya menusuk juga. Tapi Allah tidak pernah tidur. Ia maha tahu dan maha segalanya. Ini ya Jumat. Instagramnya Stuart Collins sampai Yellow Pages panjang banget. Ya alhamdulillah, bismillah gitu aja sih karena ya apapun itu kan semua orang punya hak ya buat beropini gitu dan aku selalu berpikir bahwa ketika seseorang sedang menzolimi dia sedang menzolimi dirinya sendiri gitu aja sih. Jadi sometimes ya buat aku pribadi kalau misalnya kita nggak ngerasa sama yang dituliskan aku nggak perlu gimana-gimana. Lanjut, ini ada foto yang diupload oleh Stuart Collins. Ini pas Risti lagi hamil. Aku nggak tahu ya, aku tuh anggap ini pencitraan gitu loh karena dia tuh baik banget ngomongnya, tapi Ngomongnya apa? di foto lain captionnya nggak bagus. Aku jadi nggak tahu yang benar yang mana, tapi aku mau tanya tanggapannya Risti. Karena captionnya gini, saya nggak tahu harus ngomong apa, mudah-mudahan diberi kelancaran dan kesehatan buat istri dan anak saya. Amin. Amin, alhamdulillah. Terima kasih. Ya karena masih statusnya emang sampai sekarang istri ya.
yang Ya. dalam proses. Dijatuhin, dibunuh, terus karakternya kalem. Diatur aja. Tuh. Haknya si pemilik sosial media sih buat aku. Ya, Mungkin dia cara meluapkan emosinya seperti itu ya. Ada juga yang pakai sosmed ya kayak aku misalnya cuman happy-happy sama anak-anak, cuman ya ada endorsan atau ada kegiatan syuting kayak gini di-upload ya. Ya itu juga memang aku sukanya kayak gitu. Jadi semua orang punya hak sih sama sosial media privasinya maunya kayak gimana caranya menurut aku. Oke, bijak sekali ya mereka berdua menyikapinya ya. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk dua wanita hebat yang ada di sini. Tapi segmen berikutnya kita akan gelap-gelapan di dark room. Ada satu bintang tamu yang akan kita masukin ke dalam sana untuk kita berikan treatment khusus. Seperti apa treatmentnya dan siapa bintang tamunya? Makanya jangan kemana-mana. Stay di rooftop. Aku di sini dan kau di sana, hanya bercinta via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Ada hubungan apa antara lu, pete, dan jengkol? Lu pernah punya cinta segitiga antara lu, pete, dan jengkol? Pete dan jengkol, aku Gilang.